Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Terbitan Suluh Injil edisi 31 Januari 2025. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikian Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan tema Siapakah Allah generasi zaman ini? 1 bulan segera berakhir dan kita akan beralih ke bulan kedua, Februari. Kita akan melanjutkan perjuangan di bulan baru dengan masih membawa beban pergumulan dari hari-hari sebelumnya, termasuk beban pergumulan sebagai generasi zaman ini. Setiap zaman memiliki pergumulan sebagaimana tergambar di dalam Alkitab. Setiap zaman ada tantangan dan harapannya sendiri. Tidak ada yang dapat berkata satu zaman lebih baik atau lebih buruk dari zaman lainnya. Yosua dipilih Allah melalui pembentukan Musa dan tantangan zaman yang sangat berat. Ia harus memimpin setiap suku merebut daerah yang diundikan bagi mereka, berhadapan dengan bangsa lain yang sudah lebih dahulu menduduki tanah Kanaan. Namun tantangan terberat bagi Yosua ialah mempertahankan iman dan ibadah umat kepada Allah Israel. Harapan Yosua bagi masa depan hidup beriman suku-suku bangsa Israel terus disampaikan kepada mereka hingga akhir hidupnya. Tetapi pengaruh zaman sangat kuat. Generasi sesudah Yosua tidak mampu bertahan dalam iman. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain yang tampak lebih modern, dengan gaya hidup yang lebih menarik. Iman kepada Allah Yahweh dianggap ketinggalan zaman. Gaya beribadah zaman now saat itu dipandang lebih sesuai selera. Generasi baru masih beribadah, tetapi Allah Israel sudah ditinggalkan mereka, diganti ilah zaman. Para pemimpin yang diangkat oleh Allah pun tidak dihiraukan. Maka Allah akhirnya membiarkan mereka jatuh ke tangan bangsa lain yang mereka agungkan dan kehilangan belas kasihan Allah. Di zaman kita hari ini, pengaruh zaman tidak kalah kuatnya. Banyak orang masih berstatus Kristen sambil mengikuti ilah zaman. Ibadah-ibadah kaum muda hari ini
lebih berfokus pada panggung dan keahlian performance. Tempat bagi Tuhan tak ada di ruang ibadah kita. Kepada siapa sebenarnya kita menyembah? Siapakah Allah bagi semua generasi zaman ini? Masihkah Allah Yahweh menjadi pusat penyembahan, ataukah keinginan zaman yang diberi tempat? Marilah kita berevaluasi bagi generasi yang takut akan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.